Salam saudara, program Aku dan Dia kembali hadir dalam ruang dengar Anda bersama saya, Rosiana. Senang dapat kembali menjumpai Anda, kiranya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita berkuasa menjaga dan menolong kita. Program Aku dan Dia kali ini akan membahas tentang Yesus yang adalah batu penjuru yang mendekatkan kita dengan Allah. Selamat mendengarkan. Seorang teman mengunggah sebuah foto di laman Facebook yang dimilikinya. Di dalam foto itu ia menunjukkan apa yang baru saja dilakukannya. Nampak jelas sekali dalam foto itu dengan wajah yang diwarnai dengan senyum yang sangat lebar. Ia memegang sebuah cangkul dan menunjukkan bahwa ia sedang bekerja. Namun ia sama sekali tidak memakai pakaian kerja layaknya seorang yang sedang bekerja dengan menggunakan cangkul. Ia justru mengenakan pakaian yang sangat rapi, bahkan mengenakan dasi. Ia juga tidak sendirian saja, tetapi ia dikelilingi oleh banyak orang yang juga mengenakan pakaian yang tidak kalah rapinya. Beberapa ibu-ibu bahkan mengenakan kebaya dan bersanggul. Teman saya itu memang tidak sedang bekerja sebagaimana layaknya seorang buruh pada umumnya. Tetapi ia sedang melakukan sebuah peresmian pembangunan panti asuhan yang selama ini dikelolanya. Ia memang sudah lama berdoa dan mengumpulkan dana untuk membangun asrama untuk anak-anak di panti asuhan itu. Dan akhirnya setelah dana yang diperlukan dirasai memadai, dengan keyakinan ia memulai proses pembangunan asrama itu. Dalam momen yang kemudian diambil gambarnya dan diunggah ke dalam Facebook itu, teman saya itu sedang meletakkan batu pertama untuk membangun asrama untuk panti asuhannya. Dan ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga ia membuat acara yang spesial untuk meletakkan batu pertama itu, di mana ia mengundang juga beberapa teman dekatnya serta orang-orang yang ikut terlibat mendukung rencana pembangunan itu. Yang sangat menarik, batu yang dipakai untuk menjadi batu pertama itu dipilih dari antara batu-batu yang ada dan kemudian diberi tulisan, dimulai dengan batu pertama disusun di atas sang batu penjuru. Apa yang dituliskan oleh teman saya di atas batu pertama yang diletakkan sebagai tanda dimulainya pembangunan asrama panti asuhan itu sangat menarik karena memiliki makna rohani yang sangat mendalam. Di dalam tulisan itu dinyatakan keyakinan iman yang sangat mendalam tentang Yesus yang adalah sang batu penjuru itu. Batu penjuru memang tidak banyak dikenal di dalam proses pembangunan yang kita kenal. Seingat saya, sejak kakek kami membangun rumah kayu, ia tidak memakai ukuran batu penjuru. Paling ia hanya menaruh batu besar di 4 penjuru rumah yang kemudian dipakai sebagai penopang tiang-tiang utama rumah itu. Lalu setelah rumah itu diperbaiki menjadi rumah permanen dengan semen, batu-batu yang dipakai adalah batu-batu besar yang dipasang sebagai pondasi yang kemudian diperkuat dengan adukan semen dan pasir. Namun saya membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa bagi orang-orang yang hidup di Timur Tengah pada masa Yesus ada di dunia ini, batu penjuru merupakan batu yang paling penting bagi sebuah bangunan. Sebuah ayat yang menuliskan tentang batu penjuru memberikan penjelasan yang sangat mendalam mengenai kegunaan dari batu itu. Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Secara sangat jelas, Paulus menuliskan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saya membaca ayat-ayat itu berulang kali karena saya merasa kebenaran di dalam ayat ini sangat penting bagi kehidupan pribadi saya. Firman Tuhan sedang menjelaskan mengenai keberadaan saya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Saya melihat bahwa penjelasan mengenai Yesus sebagai batu penjuru ini dimulai dengan mengingatkan orang-orang yang baru menjadi percaya kepada Yesus mengenai keberadaan mereka sebelum mereka berada di dalam Kristus. Di dalam pasal 2 ayat 12 mengatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keberadaan kita sebelum kita percaya kepada Kristus. Tetapi setelah kita mengenal Kristus dan menjadi percaya kepadanya, maka terjadi perubahan yang sangat penting sebagaimana yang dituliskan di dalam firman Tuhan, pasal 2 ayatnya yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perubahan yang terjadi adalah bahwa di dalam Kristus Yesus, saya bukan lagi seorang yang jauh dari Allah, tetapi sudah menjadi dekat. Bukan karena kebaikan saya atau karena kehebatan saya. Karena saya sadar bahwa sama sekali tidak ada kebaikan atau kehebatan saya yang akan membuat saya layak menjadi dekat dengan Allah. Bahkan sebaliknya, kalau syarat untuk dekat dengan Allah adalah kebaikan atau kehebatan saya sendiri, maka saya bukannya menjadi semakin dekat dengan Allah. Hidup saya justru membawa saya semakin menjauh dari Allah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa saya sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus saja. Apakah manfaat dari kedekatan dengan Allah yang saya terima melalui darah Kristus itu? Firman Tuhan juga memberikan penjelasan yang sangat gamblang di sini, yaitu di pasal 2 ayat 17 dan 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena darah Kristus yang sudah memberitakan damai sejahtera kepada saya yang semula jauh dari Allah, maka saya yang sudah menjadi dekat karena darah Kristus kemudian mendapatkan jalan masuk kepada Bapa. Saya merasakan betapa luar biasa karya Yesus Kristus bagi hidup saya secara pribadi. Kalau saya harus mengandalkan apa yang ada pada diri saya, tidak mungkin saya menerima perubahan status kehidupan yang begitu luar biasa ini. Saya tidak selalu bisa rajin beribadah. Saya tidak selalu bisa memiliki kemurahan hati untuk bersedekah. Saya tidak bisa juga selalu kuat untuk menahan lapar dan haus untuk berpuasa. Saya tidak bisa selalu mengendalikan emosi saya pribadi dan menahan diri untuk tidak marah atau berpikiran buruk. Dan masih banyak lagi kekurangan saya, yang saya tahu tidak akan membuat hubungan saya dengan Allah menjadi lebih baik. Namun, karena karya Yesus, saya mendapatkan jalan masuk kepada Bapa. Bukan hanya itu, setelah saya mendapat jalan masuk kepada Bapa, Yesus memberikan kepada saya menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Di dalam pasal 2 ayat 19 dan 20 mengatakan,
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam ayat ini, saya dapat mengerti, saya bukan hanya menjadi kawan sewarga dari orang-orang yang satu suku dengan saya, atau orang-orang yang saya kenal saja, tetapi saya menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tidak ada batasan keluarga, suku, bangsa, bahasa, atau bahkan negara. Karena ketika saya menjadi percaya kepada Kristus, maka saya bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dan bahkan anggota keluarga dengan sesama orang percaya dari keberbedaan itu. Yang jauh lebih ajaib lagi adalah bahwa kedekatan itu bukan sekedar baru dimulai sekarang, tetapi sudah dimulai sejak para rasul dan para nabi, dan semua itu terjadi karena Kristus Yesus menjadi sang batu penjuru. Saya merasa bahwa saya terlalu sering melupakan kenyataan yang sangat agung ini. Kristus sebagai batu penjuru memungkinkan saya untuk mendapatkan perubahan status kehidupan yang bukan hanya mempengaruhi hidup saya hari ini, tetapi juga masa depan saya, bahkan masa-masa kekekalan saya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai batu penjuru yang mengubah kehidupan kita, yaitu yang semula jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Hal itu tidak mungkin terjadi karena kehebatan atau kebaikan pribadi kita. Yesus sang batu penjuru itu yang memberikan damai sejahteranya yang memungkinkan hal itu terjadi. Kalau Anda saat ini masih merasa jauh dari Allah atau masih berpikir bahwa Anda bisa mendekat kepada Allah dengan perjuangan Anda sendiri, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus yang siap menolong Anda itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.